meninggalkan Inter Milan, Achraf Hakimi resmi hengkang ke klub kaya raya asal Prancis, Paris Saint-Germain. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, Achraf Hakimi dibeli oleh Paris Saint-Germain dari Inter Milan dengan mahar 60 juta euro atau senilai 1 triliun. Transfer Hakimi ke PSG diumumkan langsung oleh Les Parisiens melalui laman resmi klub. Bek asal Maroko yang sebelumnya membela Inter Milan ini diikat Paris Saint-Germain dengan kontrak 5 tahun. Paris Saint-Germain dengan bangga mengumumkan transfer Achraf Hakimi. Bek kanan Maroko yang juga berkebangsaan Spanyol berusia 22 tahun tersebut menandatangani kontrak 5 tahun dan diikat klub ibu kota Prancis hingga 30 Juni 2026. Achraf Hakimi merupakan rekrutan kedua Paris Saint-Germain yang sebelumnya sudah mendatangkan gelandang krusial Liverpool, yaitu Georginio Wijnaldum dengan status free transfer. Klub papan tengah Premier League, Wolverhampton Wanderers mengkonfirmasi rekrutan anyar di bursa transfer musim panas 2021 dengan mendatangkan pemain muda asal klub Barcelona, Francesco Trincao. Trincao sendiri resmi bergabung dengan Wolverhampton dari Barcelona dengan status pinjaman. Pemain muda berkebangsaan Portugal tersebut bakal membela Wolverhampton sepanjang musim 2021 hingga 2022. Bagaimana diketahui, Trincao telah menyuguhkan penampilan apik dalam beberapa laga saat membela Barcelona selama musim 2020-2021. Di antaranya membantu klub berjulukan Blaugrana mengamankan finish 4 besar dan memenangkan Copa del Rey di bawah asuhan Ronald Koeman. Di sini, Wolves juga memiliki opsi untuk melakukan pembelian permanen terhadap pemain muda Barcelona tersebut. Junior Firpo resmi pindah dari Barcelona ke klub Premier League Leeds United. Bek serba bisa Junior Firpo resmi pindah dari Barcelona ke Leeds United di bursa transfer musim panas ini. Klub papan tengah Liga Inggris itu mengontrak pemain berusia 24 tahun ini untuk durasi 4 tahun hingga tahun 2025 dengan nilai transfer yang tidak diungkapkan. Dalam pernyataan resmi mereka, Barcelona membeberkan beberapa bayaran yang mereka terima untuk Junior Firpo. Leeds United membayar 15 juta euro untuk jasa sang bek. Angka ini turun 3 juta euro dari harga yang dibayarkan Barcelona ke Real Betis. Junior Firpo, yang sebagian besar bermain di posisi bek kiri dan dapat menjadi bek tengah, membuat terobosan di Real Betis sebelum pindah ke Barcelona. Kabarnya, Junior Firpo akan mengenakan nomor punggung 3 di Leeds United nantinya. Sergio Ramos sepakat gabung Paris Saint-Germain hingga tahun 2023. Masa depan Ramos akhirnya terjawab sudah. Sergio Ramos dan Real Madrid berpisah di akhir Juni 2021 kemarin. Tidak ada perpanjangan kontrak buat pemain berusia 35 tahun itu setelah pergi dari Real Madrid dengan status free transfer. Ramos pun memilih klub raksasa kaya raya asal Prancis yaitu Paris Saint-Germain. Dilaporkan Diario AS, Ramos tiba di Paris pada Selasa, tanggal 6 Juli 2021 untuk menjalani tes medis di Paris Saint-Germain. Jika semua berjalan lancar, maka Ramos tinggal menandatangani kontrak dan diumumkan sebagai pemain baru. Ramos paling cepat akan diperkenalkan pada publik pada Jumat besok. Mengingat Paris Saint-Germain sudah mulai latihan pramusim pada Senin tanggal 5 bulan 7 kemarin, maka Ramos bisa saja langsung berlatih di bawah arahan Mauricio Pochettino. Masuknya Ramos ke PSG berharap bisa memberi kekuatan baru bagi Les Parisiens, terutama dalam upaya meraih gelar Liga Champions yang sudah lama diidamkan. Capaian terbaik PSG di ajang tersebut yakni hanya menjadi runner-up pada tahun 2020 lalu. Manchester United rupanya sangat serius dekati Rafael Varane. Bek tangguh 27 tahun asal Real Madrid itu sudah jalin kesepakatan pribadi dengan pihak Manchester United. Rafael Varane dipastikan menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Real Madrid dan menyisakan 1 tahun kontrak terakhirnya di Real Madrid. Manchester United dilaporkan tengah berburu bek tengah di musim panas ini. Ole Gunnar Solskjaer menilai Harry Maguire butuh tandem baru setelah Victor Lindelof dinilai kurang maksimal menjalankan peran itu. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mendukung penuh rencana mantan timnya mendatangkan Rafael Varane.
Ia menilai sang bek bakal jadi tandem yang sempurna untuk Harry Maguire di jantung pertahanan setan merah. 2 pekan terakhir, nama Varane mencuat sebagai kandidat transfer utama Manchester United. Bek Real Madrid itu dikabarkan jadi prioritas transfer setan merah di musim panas ini. Hasil semifinal Copa America. Argentina tumbangkan Kolombia di semifinal Copa America lewat adu penalti. Hasil pertandingan semifinal Copa America sendiri dalam 2 babak pertandingan antara Argentina versus Kolombia berakhir dengan skor 1-1. Timnas Argentina berhasil melaju ke partai final Copa America setelah mengalahkan Kolombia 3-2 melalui skor adu penalti. Babak 1, Argentina berhasil unggul terlebih dahulu dan mempertahankan kemenangannya hingga turun minum. Barulah babak kedua, Kolombia menyamakan kedudukan lewat gol Luis Diaz di menit 61, dan pertandingan pun harus melalui babak extra time dan kemudian lanjut ke penalti. Kiper Aston Villa, Emi Martinez, berhasil menjadi pahlawan Argentina setelah berhasil menepis 3 tendangan dari pemain Kolombia. Dari hasil ini, Argentina pun akan menjamu Brasil di final Copa America. Liga Inggris resmi mengizinkan penonton untuk datang mengisi full stadion pada musim 2021-2022. Bola di Inggris tidak dihadiri penonton sejak Maret tahun 2020, tepatnya ketika pemerintah memberlakukan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran COVID-19 di negara tersebut. Beberapa pengecualian terjadi pada Desember 2020. Sejumlah klub diizinkan mengadakan pertandingan dengan penonton maksimal 2.000 orang. Dikutip dari bolasport.com dari ESPN, Chief Eksekutif Premier League Richard Master berharap para supporter bisa kembali ke stadion mulai Agustus mendatang. Kini, setelah pemerintah Inggris bersiap untuk mencabut semua pembatasan kontak sosial mulai 21 Juni 2021, Masters mengatakan bahwa Premier League sedang bekerja agar semua klub dapat menggelar pertandingan secara normal. Dia berharap tiap pertandingan Liga Inggris dapat dihadiri penonton dalam kapasitas penuh ketika musim depan dimulai pada tanggal 14 Agustus tahun 2021. Tumbangkan Spanyol, Italia lolos ke final Euro 2020. Timnas Italia berhadapan dengan timnas Spanyol pada semifinal Euro 2020 di Stadion Wembley, Inggris pada Selasa tanggal 6 Juli 2021 waktu setempat atau Rabu pukul 2 WIB. Pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti karena sepanjang waktu normal dan extra time, kedua kubu hanya bisa bermain imbang 1-1. Sepanjang pertandingan, Spanyol memegang penuh penguasaan bola. Berbeda dengan Italia, tim asuhan Roberto Mancini kini menggunakan taktik bertahan. Bisa dilihat pada statistik possession, Spanyol dengan 68% dan Italia 30%. Dan laga itu pun akhirnya harus diakhiri dengan babak penalti. Jorginho, pemain Chelsea, menjadi penendang terakhir yang menentukan Italia lolos ke final Euro 2020 dan laga itu pun berakhir dengan skor 4-2. Patrick Vieira resmi latih klub Premier League Crystal Palace. Setelah ditinggal Roy Hodgson, teka-teki mengenai siapa pelatih baru Crystal Palace akhirnya terjawab sudah. Crystal Palace resmi menunjuk Patrick Vieira sebagai pelatih baru mereka guna menggantikan peraih Roy Hodgson yang memutuskan pensiun pada akhir musim 2020-2021. Sebelum melatih Crystal Palace, sebelumnya Patrick Vieira sendiri sempat melatih klub Liga 1 Prancis OGC Nice selama 2,5 tahun sebelum dipecat pada Desember tahun lalu. Pengumuman tersebut diungkapkan langsung oleh manajemen Palace melalui akun resmi mereka. Bersama Palace, Vieira sendiri diikat kontrak berdurasi 3 tahun atau tepatnya hingga Juni tahun 2024. Crystal Palace Football Club dengan senang hati mengkonfirmasi penunjukan Patrick Vieira sebagai manajer baru untuk 3 musim ke depan.